Oke, kita lanjut lagi untuk pertemuan hari ini, mata kuliah aljabar linear. Yang kedua, tadi kita yang pertama sudah membahas mencari determinan dengan cara definisi atau mencari melalui permutasi. Untuk yang sekarang yaitu menghitung determinan dengan operasi baris elementer. Seharusnya kalian masih ingat mengenai OBE ini yang baru saja kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ada matriks 2x2. Di sini untuk mencari determinannya itu adalah, ini waktu SMA juga sebenarnya udah pernah belajar ya. Determinan itu, matriks itu rumusnya adalah A dikali D gitu kan, min BC gitu ya. Ini adalah AD gitu, kemudian yang ini adalah BC gitu ya. Jadi hasilnya adalah kali D 3, kemudian dikurangi 0, maka hasilnya adalah 3 gitu. Kemudian kita lihat lagi, ada matriks determinan dengan order 3x3. Ini adalah hasilnya 24. Ini bisa dicek dengan cara yang kemarin, yang tadi yang permutasi, dengan cara mengalihkan diagonalnya. Misalnya di sini kita buat lagi ya, 1 0 0 terus 2 4 0 3 5 6. Nah, kita tambahkan dua kolomnya, 1 0 0 2 4 0 gitu ya. Yang ini adalah positif. Berapa ini? Langsung dihitung ya, 1 dikali 4 dikali 6 24, 2 dikali 5 adalah 0, 2 kali 5 10, tambah kali 0 0, kemudian 3 kali 0 kali 0 0. Kemudian kalau yang swipe-nya ke kiri itu negatif ya, 0, terus ini 2 kali 0 kali 6, ini adalah 0. Oh, ini satu lagi kelewat, 3 kali 4 0, maka hasilnya adalah 24. Sama ya ini. Satu lagi adalah C juga sama, bisa dihitung dengan cara yang tadi ya, hasilnya adalah 45. Nah, secara tidak langsung di sini kalian bisa lihat bahwa ada kesamaan antara matriks pada A, B, dan C, yaitu mereka adalah matriks segitiga. Masih ingat ya teori matriks, jenis-jenis matriks di pertemuan yang awal banget kita jelasin, yang matriks A ini dia segitiga atas, matriks B segitiga atas, matriks C dia segitiga bawah. Nah, kalau misalnya ternyata kalau misalnya dia matriksnya bentuknya segitiga, entah itu segitiga atas maupun segitiga bawah, determinannya itu adalah hasil pengalian dari unsur diagonalnya. Jadi kayak ini 1 kali 3. Nah, ini juga tinggal mengalihkan ininya aja, 1 kali 4 kali 6 24. Terus determinan dari yang matriks C hanya mengalihkan unsur diagonalnya saja, 1 kali 5 kali 9 itu 45. Berarti kalau misalnya dia matriksnya segitiga, maka determinannya adalah pengalihan unsur diagonalnya dengan mudah, karena hasil yang bertanda selain unsur diagonal adalah 0 gitu. Nah, kemudian di sini apakah determinan A itu berarti hasil kali unsur diagonal? Ya, benar apabila bentuk matriksnya adalah segitiga. Sedangkan apabila bukan segitiga, kita bisa menggunakan OBE. Jadi untuk menentukan determinan suatu matriks yang bukan segitiga, caranya dari matriks bujur sangkar kita OBE-kan. Jadi dari matriks bujur sangkar atau matriks persegi kita OBE-kan
sehingga membentuk matriks segitiga. Nanti kalau sudah membentuk matriks segitiga, barulah mencari determinannya tinggal dikalikan unsur diagonalnya seperti tadi. Gitu. Jadi cara mencari determinan dari matriks bujur sangkar yaitu dengan cara OBE, di-OBE-kan si matriks bujur sangkarnya untuk membentuk matriks segitiga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada pengaruh OBE pada nilai determinan suatu matriks, yaitu yang pertama, jika matriks B berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris, maka determinan B sama dengan determinan A. Perhatikan ya, matriks B berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris. Contoh, misalnya ini contohnya gimana sih, ada contoh sehingga ini contohnya di atas ya. Jadi misalnya ada matriks A. Matriks A ini adalah 2 kali 2 ya, 2 kali 1 min 1, 1. Maka determinannya adalah 3 dengan cara tadi ya, rumus A, D, min, B, C. Ya kan? A kali D ini 2 min 1. Jadi 3. Nah, katanya matriks B berasal dari matriks A yang dilakukan pertukaran baris. Jadi ditukar ya, min 1, 1 jadi 2, 1. Maka determinannya adalah seperti yang cara tadi, AD min BC. Ini adalah negatif A atau negatif determinan A sama dengan ini. Determinan B sama dengan negatif determinan A. Bisa dipahami ya. Untuk OBE untuk sifat 1 nih, kalau misalnya matriks B-nya berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris, jadi kalau ada yang ditukar maka si determinannya berubah, notasinya menjadi negatif. Berarti kalau yang tadi di sini 3, maka di sini hasilnya min 3. Coba dihitung boleh. Berarti AD min BC min 1 dikurang 2. Kan? Maka hasilnya min 3 atau negatif determinan A. Kemudian kita perhatikan yang untuk yang kedua, yaitu jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian suatu baris tertentu dengan konstanta tak nol. Nah, bagaimana maksudnya? Matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Maka determinan B yang merupakan konstanta dikali determinan A. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya yang tadi ya. Di sini ada matriks A itu 2 kali 2, 2, 1, min 1, 1. Tadi sudah dihitung ya, determinannya adalah A. Nah, sekarang kita lihat matriks B. Matriks B ini adalah perkalian suatu baris tertentu dengan konstanta tak nol. Bisa dilihat ya bahwa barisan kedua ini merupakan baris yang barisnya itu dikalikan dengan konstanta tak nol. Maka determinannya adalah 2 dikali determinan A. Maka hasilnya adalah 6 ya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk yang kedua ini perkalian suatu baris tertentu dengan konstanta tak nol. Di sini kan tadi matriks A-nya 3, terus sekarang ada matriks B di mana si suatu barisnya itu dikalikan dengan konstanta tak nol. Nah, ini kan matriks A yang baris keduanya dikalikan dengan 2 kan? Maka determinannya adalah 2 dikalikan dengan determinan matriks A. Hasilnya adalah 2 dikali matriks A. Matriks A tadi 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi pahami ya untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga, jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta tak nol lalu dijumlahkan pada baris lain. Perhatikan,
matriks B berasal dari matriks A perkalian sebuah baris dengan konstanta 0K kemudian dijumlahkan pada baris lain. Ini kayak sifat-sifat OBE yang kemarin juga kan. Maka determinannya adalah sama dengan determinan B sama dengan determinan A. Contohnya ada matriks 2 kali 2 1 3 2 min 6. Determinannya adalah kalau tadi cara A kali D min B kali C itu adalah 12 minus 12. Sekarang perhatikan bahwa OBE yang dilakukan pada matriks tersebut adalah min 2B1 tambah B2 ya kan. Jadi ini OBE yang sifat ketiga ya, yang di pertemuan sebelumnya. Jadi baris kedua ini berasal dari perhitungan 2 baris 1 ditambah baris 2. Jadi nih, 2 baris 1 itu berapa? Min 2. Baris satunya kan 1 dan 3 ya. Maka min 2 terus min 2 B1 bentar. Min 2 dan min 6. Kemudian dijumlahkan dengan baris kedua. Baris keduanya adalah 2 min 6. Maka sini adalah 2 dan min 6 dijumlahkan. Ini kan jadinya 0, maka jadi 0. Ini min 6 sama min 6 jadi min 12. Makanya baris 2-nya jadi berubah kan ya. Maka determinannya adalah, nah ini sudah membentuk matriks segitiga kan. Sudah membentuk matriks segitiga, maka tinggal dihitung saja di unsur diagonalnya, yaitu 1 kali min 12, maka hasilnya adalah 12. Begitu, coba dipahami lagi. Jadi yang ketiga ini matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta 0 kemudian dijumlahkan pada baris lain. Ini seperti sifat OBE yang ketiga. Nah, tadi kan diketahui nih si matriks A nya adalah min 12. Matriks B nya itu OBE yang dilakukannya adalah mengalihkan suatu baris dengan kemudian dijumlahkan di baris keduanya. Nah seperti ini, kemudian hasilnya min 12, maka sama, itu hasilnya. Sekarang tentukan matriks berikut. Kalau tadi contoh-contohnya adalah 2 kali 2, sekarang kita coba yang 3 kali 3. Caranya adalah mengubah si matriks bujur sangka ini dengan cara OBE membentuk matriks segitiga. Dengan cara OBE ya, berarti yang pertama ini kan determinannya, ini ya kita ganti si si garisnya, si kurungnya. Di sini kita lihat cara yang pertama itu adalah dia melakukan pertukaran baris ke 1 dan kedua. Yang tadinya 210, 121 menjadi 121 dan 210. Hanya dilakukan pertukaran baris ini aja. Nah, ketika pertukaran baris, maka determinannya menjadi negatif kan? Seperti yang di tadi sifat nomor 1 ya. Kita lihat. Yang menjadi negatif. Kejauhan. Nah ini dia, apabila satu kali pertukaran baris, maka determinan B menjadi negatif determinan A. Berarti nah ini karena dia melakukan pertukaran baris satu kedua, maka jadi negatif. Apakah di sini sudah membentuk matriks segitiga? Belum. Kemudian supaya segitiga kan kita bisa ubah ininya 0 ya. Ininya 0 dan ininya juga 0. Yang pertama misalnya yang ini dulu ya, yang angka 2. Caranya adalah seperti yang kemarin yang melakukan secara OBE. Nah ini dihitung dengan perhitungan baris pertama dikalikan 2 kemudian dijumlahkan di baris kedua. Tadi baris keduanya adalah ini berapa? 210. Di sini berarti minus 2 baris 1 tambah baris kedua kan
supaya ininya angkanya 0. Berarti ini jadi min 2, kemudian baris ke satunya ini jadi min 4, kemudian 1 kali min 2 dijumlahkan dengan baris kedua 2, 1, 0, maka hasilnya adalah 0, min 3, min 2. Ini untuk yang baris kedua. Gitu ya. Jadi tadi 0, min 3, min 2. Nah, kita lakukan pertukaran baris. Betul ya, ini tinggal ditukar aja supaya ininya jadi 1, yaitu pertukaran baris kedua dan ketiga. Karena dilakukan pertukaran baris, maka negatif kali negatif kan, makanya jadi hilang negatifnya. Nah, langkah berikutnya adalah membuat si ininya jadi 0. Caranya ini 3 dikali baris 2 dikali baris 3. Ini baris 2 dikali 3 berarti sekarang kita lihat yang di sini ya, 0 dikali 3 0, kemudian min 3 dikali 3 dikali min 3 adalah baris kedua, ya Allah, sorry di baris kedua ya, 3B2 tambah B3, ini yang baris kedua dulu. Baris kedua ini kan 3 dikali 00, terus 1 dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6, kemudian dijumlahkan dengan baris ketiganya. Baris ketiganya adalah 0, min 3, 2, sehingga 0, 0, ini tinggal, oh ini negatif ya, tadi berapa, min 2 kan jadi 4 kan, makanya hasilnya jadi segini, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 4. Ulangi ya, tadi yang ini kan sudah paham ya, tadi dari yang slide sebelumnya didapatkanlah ini dengan perhitungan ini, min 2B 1, min 2 baris pertama ditambahkan dengan baris kedua, kemudian dilakukan pertukaran baris kedua dan ketiga. Karena dilakukan pertukaran baris maka negatifnya hilang, ini karena ada negatif dan negatifnya hilang. Nah, kemudian ini kita tinggal mengenolkan saja supaya bentuknya menjadi segitiga dengan cara operasi ini 3B2 tambah B3 hasilnya ini. Sekarang kalau misalnya udah membentuk matriks segitiga, mencari determinannya tinggal dikalikan unsur diagonalnya, yaitu 1 kali 1 dikali, gitu, paham ya? Mencari determinan dengan cara operasi baris elementer. Ini berikutnya determinan dengan ekspansi kofaktor. Sebelum kita lanjut ke matriks, determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor, kita latihan dulu untuk determinan matriks menggunakan ODE. Kita sudah belajar ya, bisa sambil dicoba. Sini maka determinan dari matriks A ini adalah, pertama kira-kira gimana? Untuk kolom 1 baris 1 kolom 1 itu kolom 1 itu sebaiknya dibuat 1. Ini matriksnya semoga terbaca, 0, 1, 5, 3, min 9, 2, 6, 1. Kalau yang pertama kita bisa menggunakan sifat yang kedua ya, yaitu yang apabila konstanta dikalikan konstanta, maka determinannya adalah konstanta dikali determinan, gitu ya. Kita ini yang baris kedua ini bisa kita keluarkan, kita
keluar. Kemudian 1, 2, 3, 2, 1. Bisa tukar 1 dengan 2. Tukar saja ya, 1, 2, 3. Kemudian yang baris ke 1 jadi baris kedua. Karena ada pertukaran baris maka jadi ubah ya, maka jadi mau batu. Kemudian apalagi nih yang bisa kita karena kan untuk membuat menjadi OB ini itu si yang kita buat segitiga, matriks segitiga, maka kita bisa menggunakan yang 2 dan 6. Misalnya yang pertama kita gunakan dulu yang jadi yang 2B 1, yang 2 baris 1 tambah baris 3. Tiganya tidak hilang ya, tidak hilang. Yang berubah kan baris ketiga ya, kosong. Kalian sambil coba ya. Kemudian ini 2 tambah 2 menjadi 0. Kemudian 4 tambah menjadi 10. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 jadi 5. Boleh. Kemudian sudah 0, tinggal yang 10 ini sebaiknya kita nolkan supaya bisa membentuk segitiga, yaitu saja ini 10 di 2 tambah 3. Maka hasilnya yang berubah kan ada 3 ya, baris ketiga itu baris ke-1 dan baris kedua itu tidak ada perubahan. Ini 10 baris ketiga 10 kali 1 10 tambah 10 jadi 0. Kemudian 10 kali 5 yang 50 tambah 5 berarti 15. Sudah membentuk segitiga. Hasilnya adalah, oh ini negatif 3 ini nggak boleh hilang, maka determinannya adalah negatif 3 dikali 1 kali 1 kali negatif 6. Berapa ini apabila dihitung? 3 kali 5 15 maka hasilnya adalah 165. Sekarang kita cek apakah dia benar nggak ya. Kita bisa ceknya pakai yang cara definisi.
Definisi di sini misalnya tadi matriksnya adalah 0, 1, 5, kemudian 3, 6, 9, kemudian apa itu? 2 ya? 2, 6, 1. Kita tambahkan lagi 2 kalinya 0, 1, 3, 4, 6, 2. Positif ya, seperti itu kan. Berarti ini adalah 0 ditambah 18 kan, 0 dikali 6 kali 1 0, 1 dikali 9 kali 2 18, kemudian 5 dikali 3 dikali 6 itu adalah 90. Kemudian ini mengatasinya negatif ya, yang kiri berarti negatif berapa nih, negatif 60 ya, 5 kali negatif 6 3 kali 2 negatif 60. Kemudian negatif ini 0 kali 9 kali 6 0, negatif 1 kali 3 kali 1 juga. Nah, hasilnya adalah ini 90 108 ya, 108 tambah 60 kurang 3, maka hasilnya adalah 168 kurang 3 165. Nah, hasilnya sama ya, jadi ini determinan hasilnya. Coba kalian cek lagi, perhatikan jawabannya sama atau enggak. Cukup sekian latihan dari determinan matriks menggunakan OBE. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor.